Halo peserta didik baru, Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan Ibu, tapi dengan topik yang berbeda ya. Kalau kemarin Ibu bicara tentang tata tertib, hari ini bicara tentang pendidikan parenting. Nah, Ibu bicara di sini sebagai guru BK. Kalau kemarin bicaranya di bagian kesiswaan. Anak-anak, Ibu berharap kamu semuanya dalam keadaan sehat, walaupun kita tidak bisa bertemu langsung ya. Nah, Ibu mau mengabsen dulu nih ya. Jadi absen tapi kamu di rumah. Saya Bu, begitu ya, walaupun Ibu tidak lihat. Yang pertama adalah Natania, Reza, Nicholas, Yonatan, Christian, Jessica, Tio, Ronel, Pasya, Nathanael, Alvaro, Farel, Bagas, Daniel, Arif, Arina. Nih Nathanael ada dua nih, Nathanael Cornelius, Mikael, Fiona, Ezekiel, Jonathan, dan Stefanus. Semuanya sehat ya, hadir ya. Nah, selamat datang ya anak-anak di SMPK 1 Bakti. Kami sangat senang dengan kehadiran kamu di 1 Bakti. Kalau Ibu lihat SD-nya ini semuanya bermacam-macam. Tidak ada dari satu SD. Banyak SD berkumpul di sini saat ini. Kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung di keluarga besar SMP Kristen 1 Bakti. Kamu tidak memilih sekolah yang salah. Kamu sudah benar ada di tempat ini. Walaupun mungkin kalau ditanya, kamu masuk 1 Bakti, mengapa masuk 1 Bakti? Oh, rata-rata sih jawabannya, nggak diterima di negeri. Nah, begitu. Kalau kamu tidak diterima di negeri, apapun alasannya, ketika kamu masuk di sini, itu adalah tempat yang paling tepat untukmu. Jangan pernah menyesal atau keberatan pada orang tua. Nanti kalau kamu sudah masuk, sudah berjalan di sini, kamu akan berkata, aduh syukur ya, untung aku ada di sini. Ya. Anak-anak, tahunnya kamu nih, tahun yang sangat berbeda. Kamu mengalami tahun-tahun yang tidak boleh datang ke sekolah. Dari bulan Maret kamu sudah ada di rumah sampai kamu tamat, dan sekarang kamu melanjut ke SMP pun ternyata keputusan pemerintah kita belum boleh bertemu di kelas tatap muka, masih PJJ, jadi pembelajaran jarak jauh. Nah, ini situasi yang semuanya kita menghadapinya masih sangat baru. Kamu baru, kami juga baru. Karena situasi ini tidak pernah kita bayangkan. Kita kira situasi ini sebentar aja dah selesai. Ternyata kenyataannya kita lihat, kalau kamu mengikuti berita di televisi, bahwa Corona ini ternyata untuk Indonesia itu terus meningkat. Belum turun, tapi meningkat. Itulah kenapa walaupun ada beberapa zona hijau yang boleh sekolah, itu pun belum diizinkan sekolah. Kita Kota Bogor sempat masuk zona merah dan kita sudah ke zona kuning dan belum ke hijau. Sampai hari ini kita belum diizinkan untuk bertemu. Saya kira kita tetap bersyukur. Mungkin ini saat ini yang terbaik yang harus kita jalani. Bukan hanya kamu yang mengalami perubahan, pasti orang tuamu juga. Beberapa orang tua yang bertemu dengan Ibu mengeluh. Apa keluhannya? Mereka kena PHK, pemutusan hubungan kerja, tidak punya penghasilan lagi. Bahkan yang jualan tidak bisa jualan. Cari uang sangat susah saat ini. Bukan hanya kamu, mungkin juga orang tuamu. Nah, dalam kondisi seperti ini, antara orang tua dan anak, kita harus sama-sama bisa mengerti. Pada umumnya generasi saat ini nih, generasi kamu yang hidupnya seringan dengan handphone, kurang peka, kurang mengerti, kurang sensitif melihat
keadaan keluarga. Nah, ibu berharap kita memang belum pernah bertemu, kita belum pernah kenalan, saya belum kenal kamu tuh bagaimana. Tetapi lewat tayangan ini, ibu berharap kamu bisa menjadi anak yang tahu bagaimana membantu orang tuamu. Membantu itu bisa membantu pikiran, bisa membantu secara fisik, yaitu di rumah pekerjaan-pekerjaan kamu ambil. Jangan menambah beban pada orang tua yang pikirannya tidak hanya mikirkan satu. Kalau orang tua yang dipikirkan banyak, mikiran A, B, C, D, E, banyak. Nah, kalau kita anak mikirkannya kadang hanya satu, yaitu apa? Hanya permintaan kita saja. Jadi mulai saat ini harus bisa sama-sama mengerti, karena selama 6 bulan ke depan ini kita tetap belum bisa ke sekolah. Sampai Desember tahun 2020 pasti bagi kamu sangat-sangat membosankan. Ya, sangat kadang-kadang mungkin kesel. Ini bagaimana sih? Begini terus di rumah terus, bukan kamu saja yang kesal, orang tuamu juga banyak yang ngeluh. Kapan ini sekolah dimulain, ya? Jadi saat ini situasi yang kita hadapi. Kita sama-sama menghadapinya, bukan hanya kita loh, seluruh dunia. Negara-negara banyak yang bangkrut saat ini. Perusahaan di Jakarta saja yang tutup sudah 60 perusahaan, tutup. Sama sekali tidak bisa dibuka lagi. Mengapa? Karena yang diproduksi tidak ada. Diproduksi ada, yang beli tidak ada. Akhirnya banyak tenaga kerja yang harus diberhentikan. Jadi saat ini apapun keadaannya, mari kita tetap semangat berdoa kepada Tuhan, bantu orang tua kita. Anak-anakku naik dari SD ke SMP, ini terjadi satu perubahan yang kadang-kadang membuat kamu sangat shock. Loh, SMP seperti ini. Kalau di SD kamu itu dibimbing oleh satu guru, namanya guru kelas. Nah, guru kelas inilah yang memberikan materi semua pelajaran. Itu di SD. Tapi ketika kamu naik ke SMP, kamu tidak dibimbing oleh satu guru. Untuk wakil dari orang tuamu di rumah, dipilihlah nanti seorang wali kelas. Lalu kamu akan berhadapan, setiap mata pelajaran akan diajarkan oleh guru yang berbeda-beda. Kamu harus mengenali karakter setiap guru, permintaan setiap guru. Kami juga mengenali semua karaktermu masing-masing. Selain itu, banyak tugas-tugas yang nantinya akan kamu terima. Ada 12 mata pelajaran. Kamu harus baca buku-buku 12 mata pelajaran itu. Tentunya ini perubahan yang sangat besar. Nah, untuk itu siapkan mentalmu. Untuk saat ini kamu sudah masuk masa pra-remaja. Di usiamu mungkin ada yang 12 tahun, ada yang 13 tahun, ya, ada yang 11 tahun, pra-remaja. Nah, di pra-remaja ini, di sini kamu secara fisik akan mengalami banyak perubahan-perubahan dalam tubuhmu. Nah, ini kamu, kalau kita di sekolah, ini ada namanya bimbingan konseling. Biasanya ibu akan menjelaskan apa yang kau hadapi secara fisik, ya. Nah, kalau kamu mengalami hal-hal perubahan-perubahan fisik dalam tubuhmu, kamu boleh tanya pada orang tua. Jangan cari berita dari orang lain. Kamu bisa bicara, komunikasi, tanya mama, tanya papa. Karena kalau kamu tanya orang lain, nanti kamu bisa terjerumus, kamu bisa salah, ya. Nah, ini sudah dijelaskan oleh Pak Edison Pasaribu sebagai kurikulum. Nantinya kita akan belajar dengan dua cara, satu dengan daring atau online, yang kedua kita luring. Luring itu kamu ambil tugas dari sekolah, seminggu kemudian itu dikembalikan dengan kertas yang semuanya sudah dijawab, sudah diisi. Nah, karena kamu sudah SMP, kamu dituntut untuk bisa mendisiplinkan dirimu sendiri, berbeda dengan SD. Karena pelajaran yang diberikan oleh guru, nanti lebih banyak kamu mandiri belajar sendiri. Kamu baca sendiri, lalu kamu jawab semuanya.
karena memang guru nanti memberikan penjelasan, namun itu tidak bisa mungkin mewakili seutuhnya menjelaskan materi. Jadi kamu dituntut untuk baca-baca sendiri, cari-cari juga sendiri, dan kamu kerjakan dan dikembalikan ke sekolah. Kamu tidak lagi dibimbing seutuhnya oleh orang tua. Jadi kamu sendiri harus bisa membagi waktumu kapan kamu mengerjakan. Nah, pesan dari ibu, mulai ini kamu harus buat jadwal untuk dirimu sendiri. Yang pertama, dari mulai kamu bangun pagi pukul berapa. Kalau selama ini kamu bangun seenaknya, ada yang bangun pukul 8, ada yang bangun pukul 9, ada yang bangun pukul 12 siang. Tidak boleh lagi. Setelah kamu masuk tahun ajaran baru di PLS ini, kamu nanti dimulai pukul 7 kita sudah mulai, ya. Selanjutnya kamu buat agendamu. Pukul berapa bangun? Lalu nanti akan ada pembacaan Alkitab. Semua siswa melakukannya. Satu hari, karena ini di rumah kita bisa tetapkan 2 pasang. Kalau di sekolah 1 pasang. Nah, itu nanti akan diumumkan via wali kelas bahwa setiap anak pagi hari wajib berdoa, wajib baca Alkitab 2 pasang, dan nanti akan ada pemeriksaan. Seharusnya kita misalnya sudah selesai kitab Kejadian, nanti kamu ditanya, kamu sudah selesai atau belum? Nah, kira-kira apa yang kamu dapat dari Alkitab tersebut? Nah, nanti itu akan kita lakukan di rumah masing-masing. Nanti akan ada juga laporannya kepada kita. Berikutnya, kamu jam berapa mulai mengerjakan tugas-tugas? Itu semua tolong kamu buat jadwalnya. Setelah itu tempelkan di depan meja belajarmu. Ikutilah itu setiap hari seperti kamu sekolah biasa. Jadi tidak lagi seperti ini, main HP bisa 3 jam, kerjakan tugas belum sama sekali. Saatnya kamu mau ngerjakan tugas, kamu sudah ngantuk. Tujuan pertamamu adalah kamu adalah sekolah, kamu adalah belajar. Itu tujuan utamamu, itu pekerjaan utamamu. Jadi kamu harus bisa mendisiplinkan dirimu sendiri, mengerjakan semua tugas-tugas dari sekolah secara mandiri, dan kamu mengumpulkan tugas tepat waktu. Karena guru pun nanti menerima tugas-tugasmu dengan waktu yang sudah ditentukan dan jam yang sudah ditentukan di sekolah. Karena kita juga tidak boleh lama-lama, terlalu lama di sekolah. Nah, jadi kamu jangan nanti membuat dirimu sendiri susah. Kalau tugas-tugasmu tidak masuk, mohon maaf, walaupun kita pembelajaran jarak jauh, kamu bisa tidak naik kelas. Karena itu kamu atur sendiri. Dan pesan ibu, jangan kelamaan main handphone, jangan kelamaan main game. Atur semuanya dengan baik. Karena kalau terlalu lama, yang rusak adalah mata dan pikiran kita sendiri. Kita tidak lagi punya keinginan untuk mencapai sesuatu, karena kita lebih banyak hanya satu arah saja dengan handphone, tidak ngomong, tidak ada sambutan. Kita atur, kita tertawa sendiri. Nah, ini tolong dibatasi karena tidak akan baik untuk perkembangan kamu, ya. Dan tidak keluyuran kemana-mana karena masih ada larangan dari pemerintah. Kita tidak boleh jalan seenaknya kemana-mana. Kalaupun seandainya kita keluar, gunakan masker, rajin cuci tangan, ya, dan tidak mengucek mata dengan tangan kita. Oke, nantinya ibu punya PR nih. Ada 2 tugas yang harus kamu kerjakan, yang harus kamu jawab, dan nantinya kamu menjawabnya itu lewat WA grup yang sudah dibentuk. Ya, yang pertama, nih pertanyaannya, kamu ingat, kamu catat baik-baik. Apa tujuanmu sekolah? Itu yang pertama. Nanti kamu jawab. Yang kedua, apa tujuan hidupmu? Itu 2 pertanyaan itu silakan kamu jawab. Nanti kamu berikan jawabannya lewat WA grup dan sertakan namamu siapa. Saya ulang, pertanyaan pertama adalah apa tujuanmu sekolah? Yang kedua, apa tujuan hidupmu? Ya. Nah, 2 pertanyaan ini benar-benar harus lahir dari jawabanmu sendiri, bukan dari orang tua. Jadi dari situ saya bisa memahami kamu itu sejauh apa memahami dirimu, dan kita tahu bagaimana membimbing kamu ke depannya.
Ya, saya kira itu pesan dan nasihat dari Ibu. Semoga kita tetap sehat. Terima kasih.